Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di tepi pelabuhan yang sepi, angin berhembus pelan, membelai rambut panjang seorang wanita muda yang duduk di bangku kayu usang. Matahari hampir tenggelam di balik cakrawala, meninggalkan semburat jingga yang memantul di atas air laut yang tenang. Suara deburan ombak bergema lembut, seolah membawa kenangan masa lalu yang tak akan pernah pudar. Namanya Hana, seorang wanita yang pernah memiliki segalanya. Namun kini hanya tinggal serpihan-serpihan kenangan yang menyakitkan. 2 tahun yang lalu, pelabuhan ini adalah tempat mereka pertama kali bertemu. Tempat itu, dengan segala kesederhanaannya, menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka yang begitu indah. Bagi Hana, pelabuhan itu tak hanya sekedar tempat untuk menyaksikan kapal berlayar. Di sana, dia dan Davi, pria yang telah merenggut hatinya, berbagi tawa, cerita, dan janji yang tak terucapkan. Di sana juga, dia mengubur harapan-harapannya. Davi adalah lelaki yang selalu penuh dengan impian. Ia adalah seorang pelaut, dengan hati yang besar dan mimpi yang lebih besar. Mimpinya adalah menjelajahi dunia, membawa kapal kecilnya mengarungi samudra luas, dan Hana adalah bagian dari mimpinya. Mereka berjanji akan selalu bersama, bahkan ketika jarak memisahkan. Aku akan selalu kembali untukmu, Hana. Ini hanya sementara, kata Davi, sambil menggenggam tangan Hana erat-erat sebelum berlayar meninggalkan pelabuhan. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Davi pergi, dan Hana tetap menunggu, dengan hati yang penuh harap. Setiap kali kapal besar datang merapat, dia akan berlari ke pelabuhan, mencari-cari sosok yang pernah mengisi ruang hatinya. Tetapi, tak ada Davi di sana. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Hana menunggu, meski rasanya seperti menunggu hujan di tengah gurun pasir. Hari itu, pelabuhan tampak lebih sepi dari biasanya. Hana duduk di bangku kayu yang sama, menatap jauh ke horizon yang kosong. Tangannya menggenggam sebuah surat yang sudah usang, surat terakhir dari Davi yang dia terima beberapa bulan lalu. Surat yang memberitahukan bahwa Davi terjebak dalam kecelakaan kapal dan harus beristirahat untuk waktu yang lama. Sejak saat itu, tak ada kabar lagi. Hana mencoba untuk mengerti, berusaha untuk sabar menunggu, tetapi setiap hari yang berlalu semakin mengikis kekuatannya. Rasanya seperti ada yang hilang dari dirinya. Ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun atau siapapun. Ketika teman-temannya bertanya tentang Davi, Hana hanya bisa tersenyum paksa, mencoba meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa Davi takkan pernah kembali lagi. Pada suatu sore yang kelabu, ketika hujan mulai turun dengan deras, Hana memutuskan untuk mengunjungi rumah mereka yang dulu. Rumah yang dibangun bersama impian, yang kini hanya menyisakan kenangan pahit. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada Davi, pada tawa, pelukan hangat, dan janji yang tak pernah ditepati. Namun, di dalamnya ada juga kesedihan yang mendalam. Davi telah pergi, dan Hana merasa kehilangan bagian dari dirinya. Di ruang tamu, Hana melihat sebuah kotak kayu kecil yang dulu mereka buat bersama. Kota itu berisi barang-barang kenangan, foto-foto mereka berdua, tiket konser yang pernah mereka tonton bersama, dan beberapa benda kecil yang memiliki makna bagi mereka. Hana duduk di lantai, membuka kotak itu, dan mengambil sebuah foto yang diambil di pelabuhan. Davi tersenyum lebar di sampingnya, dan di mata Hana, ada kebahagiaan yang tak terlukiskan. Aku akan kembali, Hana, bisik Davi dalam foto itu, seolah-olah masih ada harapan. Namun, harapan itu kini hanya tinggal kenangan. Seiring dengan berjalannya waktu, Hana mulai merasakan kesendirian yang mencekam. Setiap detik, setiap menit yang berlalu terasa lebih berat. Dia merasa terjebak dalam masa lalu, tidak mampu melepaskan diri dari bayang-bayang Davi. Hana tahu, mungkin sudah waktunya untuk melepaskan. Namun, perasaan itu begitu berat. Bagaimana mungkin dia melepaskan cinta yang telah mengisi hidupnya selama ini? Bagaimana bisa dia berhenti menunggu seseorang yang mungkin takkan pernah kembali?
Ketika senja tiba, dengan langit yang mulai gelap dan bintang-bintang mulai muncul, Hana berdiri dan berjalan keluar dari rumah itu. Kakinya melangkah menuju pelabuhan yang dulu begitu berarti. Ia tahu bahwa ia harus meninggalkan tempat itu, tempat yang penuh kenangan, dan memulai hidupnya yang baru. Tetapi, setiap langkah terasa begitu berat, seolah dunia menahannya untuk tidak pergi. Di ujung pelabuhan, Hana berhenti dan menatap laut yang tak berujung. Hatinya kosong, tetapi ada satu hal yang dia tahu pasti. Ia harus melepaskan Davi, meskipun itu terasa sangat sulit. Dengan air mata yang mengalir, Hana berbisik kepada angin. "Selamat jalan, Davi. Aku akan selalu mencintaimu, tetapi aku harus pergi." Dan dengan itu, Hana berbalik, meninggalkan pelabuhan dan kenangan yang telah membelenggunya begitu lama. Pelabuhan cinta itu mungkin akan tetap ada di dalam hatinya, namun kini waktunya untuk menyambut kehidupan baru. Meski perasaan itu takkan pernah benar-benar hilang, Hana akhirnya sadar bahwa cinta yang sejati tidak hanya untuk diingat, tetapi untuk dijalani dengan bahagia, meski tanpa orang yang dulu pernah menjadi segalanya. Hana berjalan dengan langkah yang sedikit ragu-ragu, meninggalkan pelabuhan yang selama ini menjadi saksi bisu segala kenangan indah dan luka yang menghantui hatinya. Langit malam semakin gelap, dan bintang-bintang mulai bersinar terang, seakan menjadi petunjuk bagi perjalanan hidupnya yang baru. Meski hatinya masih diliputi rasa sakit yang mendalam, ada semangat baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Hana tahu bahwa untuk melangkah maju, ia harus melepaskan segala yang telah menahan dirinya di tempat yang sama, di tempat yang hanya membawanya ke dalam kesedihan. Beberapa minggu setelah meninggalkan pelabuhan, Hana mulai menata hidupnya kembali. Ia kembali bekerja sebagai seorang guru seni di sebuah sekolah menengah, pekerjaan yang dulu sangat ia cintai. Mengajar anak-anak muda, berbagi ilmu, dan menggugah kreativitas mereka, membuat Hana merasa hidup kembali. Namun, meskipun ia sibuk dengan pekerjaan dan aktivitasnya, bayangan Davi tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali ia melihat kapal besar berlabuh, hati Hana kembali berdegup kencang. Ia sering bertanya-tanya apakah Davi masih hidup, apakah ia masih mengenangnya seperti Hana mengenangnya. Namun, Hana juga tahu bahwa kehidupan harus terus berjalan. Ia tidak bisa terus terjebak dalam kenangan yang hanya membawa kesedihan. Suatu hari, saat Hana sedang berada di taman sekolah, mengawasi murid-muridnya yang sedang berlatih menggambar, seorang pria asing mendekatinya. Pria itu mengenakan jas hitam yang rapi, dengan kacamata hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Ia tersenyum padanya, tetapi ada sesuatu yang misterius dalam senyuman itu. Hana merasa sedikit terkejut. Namun ia memutuskan untuk menyapa pria itu dengan sopan. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Hana bertanya dengan nada ramah, meskipun dalam hatinya ada rasa penasaran. Pria itu melangkah lebih dekat, masih dengan senyum yang samar-samar. "Pagi, Hana," jawab pria itu, suaranya sedikit berat namun akrab. "Aku datang untuk melihatmu." Hana terdiam. Namanya disebut, dan itu membuat hatinya berdegup kencang. Siapa pria ini? Ia merasa kenal, tapi dalam kebingungannya, wajah pria itu tampak tidak familiar. "Apa yang membuatmu datang ke sini?" tanya Hana, mencoba mengingat siapa pria ini. Pria itu tersenyum lebih lebar. "Mungkin ini agak aneh," katanya, "tapi aku adalah teman lama Davi." Dahi Hana berkerut. Hatinya bergetar hebat mendengar nama itu. "Davi?" bisiknya. "Ya," jawab pria itu, "aku tahu kamu sudah lama menunggunya. Sebenarnya, aku datang untuk memberitahumu tentangnya." Tiba-tiba, seolah dunia Hana berhenti berputar. Ia terdiam, tidak bisa berkata-kata. Semua perasaan yang selama ini ia pendam, yang ia coba sembunyikan, tiba-tiba meluap begitu saja. Hati yang semula terasa hampa kini terasa penuh lagi dengan harapan yang tak bisa ia bendung. "Apa maksudmu? Apa yang terjadi pada Davi?" tanya Hana, suaranya bergetar. Pria itu menghela napas, lalu duduk di bangku taman di sebelah Hana. "Aku tahu ini akan sulit untukmu, Hana. Davi, dia tidak kembali," pria itu berkata dengan lembut,
menatap mata Hana yang mulai berkaca-kaca. Kecelakaan itu memang parah. Dia selamat dari kecelakaan kapal, tetapi terluka cukup parah. Untuk beberapa bulan terakhir, dia berjuang dengan hidupnya. Jadi Davi masih hidup? Hana bertanya, suara itu penuh dengan harapan yang tak terkendali. Ya, dia masih hidup, jawab pria itu, menatap wajah Hana yang penuh dengan kebingungan dan kecemasan. Namun, dia harus menjalani perawatan medis yang panjang, dan dia tidak bisa kembali lagi seperti dulu. Hana merasa dunia seolah terhenti. Semua perasaan yang terkubur selama ini bangkit kembali. Davi masih hidup, tetapi dia takkan pernah kembali lagi dengan cara yang sama. Kenapa dia tidak menghubungiku? Kenapa dia tidak memberitahuku? Aku menunggunya selama ini. Aku berpikir dia sudah pergi selamanya. Pria itu menghela napas lagi, terlihat sangat prihatin. Davi tidak ingin membuatmu khawatir, Hana. Dia tahu betapa besar harapanmu untuk bersamanya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia merasa tidak ada lagi yang bisa diberikan untukmu. Dia tidak ingin kamu melihatnya dalam kondisi yang seperti itu. Air mata Hana mulai menetes, membasahi pipinya yang tampak pucat. Ia merasa sesak di dadanya. Davi, lelaki yang dulu penuh dengan impian dan janji, kini hanya tinggal kenangan. Namun, kenyataan itu begitu sulit untuk diterima. Hana merasa seperti dibuang ke dalam jurang kesedihan yang dalam. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Hana bertanya, suara itu terdengar putus asa. Pria itu menatapnya dengan penuh belas kasihan. Kamu harus melanjutkan hidupmu, Hana. Davi ingin kamu bahagia. Dia ingin kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Hana menatap pria itu, masih dengan perasaan bingung dan tercabik-cabik. Tapi bagaimana aku bisa bahagia tanpa dia? Selama ini aku hanya menunggu, berharap dia akan kembali. Sekarang aku tahu dia tidak akan pernah kembali. Dan aku merasa sangat kosong. Pria itu mengangguk dengan penuh pengertian. Aku tahu itu sulit, tetapi hidup terus berlanjut. Dan kamu, Hana, berhak mendapatkan kebahagiaanmu. Davi tidak ingin kamu terjebak dalam masa lalu. Hana menundukkan kepala, menatap tanah dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya, katanya perlahan. Pria itu tidak menjawab, hanya memberikan waktu bagi Hana untuk merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, kadang, untuk bisa melangkah maju, kita harus melepaskan sesuatu yang kita anggap sebagai bagian dari diri kita. Tapi itu bukan berarti kita melupakan mereka. Kita hanya belajar untuk hidup tanpa mereka. Dengan berat hati, Hana mengangguk. Meskipun dalam dirinya masih ada kebingungan dan kesedihan yang belum bisa ia atasi. Ia tahu, meskipun Davi tidak bisa kembali, hidupnya harus terus berjalan. Pelabuhan cinta yang dulu penuh dengan harapan, kini hanya tinggal kenangan. Tetapi kenangan itu akan selalu ada dalam hatinya, seperti bintang yang tetap bersinar meskipun tak terlihat dari jauh. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan Hana dengan pria itu. Walau kata-kata pria tersebut tentang Davi yang tidak ingin mengganggu kehidupannya tetap terngiang di telinga Hana, rasa kehilangan itu tak bisa begitu saja hilang. Seiring waktu, meskipun ia berusaha untuk melanjutkan hidupnya, ada bagian dari dirinya yang tetap terperangkap dalam kenangan indah dan pilu itu. Dalam hatinya, Hana masih merasa terhubung dengan Davi, meskipun ia tahu, tak ada lagi tempat untuk mereka bersama. Suatu pagi yang cerah, Hana memutuskan untuk kembali ke pelabuhan. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang perlu ia temui di sana, sesuatu yang belum bisa ia lepaskan. Pelabuhan ini bukan hanya tempat kenangan tentang Davi, tetapi juga tempat di mana segala harapan dan impian mereka dahulu berlayar bersama. Meskipun hatinya masih terluka, Hana tahu bahwa ia harus kembali ke sana untuk benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Ketika ia tiba di pelabuhan, suasana masih sama seperti yang ia ingat, tenang dan sepi, dengan suara ombak yang berdebur di kejauhan. Hana berjalan menuju ujung dermaga, tempat di mana dulu ia dan Davi sering duduk bersama, bercanda, dan merencanakan masa depan. Di sana,
Hana berhenti dan menatap laut yang tak berujung. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi kali ini, air mata yang jatuh terasa lebih tenang, seperti sebuah kelegaan yang perlahan datang. "Davi," bisik Hana pelan, "aku tahu aku harus melupakanmu. Tapi aku juga tahu, aku akan selalu mencintaimu dalam cara yang berbeda. Mungkin kita tidak bisa bersama, tapi kenangan kita akan selalu ada. Dan itu sudah cukup bagi aku." Hana duduk di bangku kayu yang sudah usang, meresapi setiap detik yang berlalu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Saat itulah, seseorang mendekatinya. Hana menoleh, terkejut melihat pria itu lagi. Pria yang pernah datang mengabarkan tentang Davi. Pria itu tersenyum padanya dengan lembut. "Hana," kata pria itu dengan suara yang penuh kehangatan, "aku tahu ini mungkin sulit, tetapi ada satu hal lagi yang ingin aku ceritakan padamu." Hana merasa hatinya berdebar lagi. "Apa lagi yang harus aku dengar?" tanyanya, meskipun dalam hatinya ia sudah cukup merasa berat dengan kenyataan yang telah ia terima. Pria itu duduk di samping Hana, menatap laut yang luas. "Aku datang bukan hanya untuk memberitahu tentang Davi," katanya dengan suara yang lebih dalam. "Aku juga datang untuk memberitahumu bahwa dia ingin kamu tahu sesuatu sebelum dia pergi." Hana memandang pria itu dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu?" tanyanya. Suara itu mulai gemetar. Pria itu menarik napas panjang, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Sebelum kecelakaan itu, Davi memikirkanmu setiap hari. Dia ingin kembali ke pelabuhan ini, kembali ke pelukannya, kembali untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamamu. Namun, keadaan memaksanya untuk membuat keputusan yang sulit, untuk pergi dan menyembunyikan kenyataan darimu agar kamu tidak terbebani oleh perasaannya." Hana merasa terperangah. "Tapi dia tidak pernah menghubungiku. Kenapa dia tidak memberitahuku langsung?" Pria itu menghela napas. "Davi merasa sangat bersalah. Dia tidak ingin kamu melihatnya dalam keadaan seperti itu. Dia tak ingin kamu merasa kehilangan lebih banyak. Dia pikir, jika dia pergi, kamu akan bisa lebih mudah melanjutkan hidup." Air mata mulai mengalir di pipi Hana. Ia merasa sakit yang tak terlukiskan, tetapi di sisi lain, ia juga merasa lega. Davi, lelaki yang begitu ia cintai, ternyata benar-benar memikirkan kebahagiaannya, bahkan di saat-saat terakhirnya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Hana bertanya dengan suara yang penuh kebingungannya. Pria itu menatapnya dengan mata penuh empati. "Aku tahu ini sulit, Hana. Tetapi kamu harus menerima kenyataan. Davi mencintaimu dengan seluruh hatinya. Dan meskipun dia tak bisa bersamamu, cintanya akan selalu ada, seperti angin yang tak tampak tapi selalu ada. Dia ingin kamu hidup bahagia, mencintai dirimu sendiri, dan menjalani hidupmu dengan penuh arti." Hana menundukkan kepala, meresapi kata-kata pria itu. Dalam hatinya, ia merasa berat, tetapi juga merasa ada sebuah kelegaan yang datang. Davi telah berjuang, dan meskipun ia tidak bisa bersamanya lagi, Hana tahu bahwa cinta mereka tidak akan pernah pudar. Davi akan selalu ada di hatinya, meskipun hanya dalam kenangan. Setelah beberapa saat dalam diam, Hana akhirnya berbicara dengan suara yang penuh keyakinan. "Aku akan menjalani hidupku dengan cara yang Davi inginkan," katanya, menatap pria itu dengan mata yang kini lebih terang. "Aku akan menghargai kenangan itu, dan aku akan melangkah maju." Pria itu tersenyum, terlihat bangga. "Aku tahu kamu bisa, Hana. Davi pasti akan bangga padamu." Dengan hati yang penuh dengan perasaan campur aduk, Hana berdiri dan berjalan ke arah pelabuhan. Kali ini, ia tidak merasa terikat oleh kenangan, tetapi lebih kepada penghormatan terhadap apa yang telah dilalui bersama. Ia tahu, bahwa walaupun Davi tidak lagi bersamanya, kenangan dan cintanya akan terus hidup di dalam dirinya. Pelabuhan cinta itu kini menjadi tempat yang berbeda, bukan lagi tempat untuk menunggu, tetapi tempat untuk mengenang dan mengucapkan selamat tinggal. Hana berjalan perlahan ke arah dermaga, menatap ke horizon yang tak berujung, dan di sana, di tengah-tengah laut yang luas, ia merasa bebas. Bebas untuk melanjutkan hidupnya,
bebas untuk mencintai dirinya sendiri, dan bebas untuk membuka babak baru dalam hidupnya. Malam itu, setelah Hana kembali dari pelabuhan, hatinya terasa lebih ringan meskipun masih ada kesedihan yang membekas. Perasaan yang dulu begitu menghantui kini mulai terasa lebih dalam dan lebih damai. Ia tahu, meskipun Davi tidak akan kembali, ia bisa menjalani hidupnya dengan cara yang baru, dengan kenangan indah yang tak akan pernah hilang, namun tetap berjalan maju. Hana mulai membangun kembali kehidupan yang lebih berwarna. Meski itu tidak mudah. Ia kembali mengajar dengan penuh semangat, melibatkan dirinya dalam berbagai aktivitas yang dulu sempat ia tinggalkan karena terlalu fokus pada masa lalu. Berbagai pekerjaan baru mulai datang kepadanya, dan dengan tekad baru, Hana menerima setiap kesempatan yang ada. Ia juga mulai lebih sering berinteraksi dengan teman-teman lamanya, yang dulu sempat terlupakan karena ia terlalu sibuk menunggu. Satu sore, ketika Hana sedang mengajar seni di sekolah, ia bertemu dengan seorang pria bernama Arya. Arya adalah seorang pengusaha muda yang datang untuk memberikan seminar tentang kewirausahaan kepada murid-murid Hana. Pria itu memiliki kepribadian yang ceria dan penuh energi. Meskipun awalnya Hana merasa canggung, mereka berdua mulai berinteraksi dan berbagi banyak hal. Arya sangat menghargai pekerjaan Hana sebagai guru, dan mereka sering berbincang tentang seni dan kehidupan. Hana merasakan ada kenyamanan yang tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang sudah lama ia cari. Arya bukan Davi, dan Hana sadar itu. Namun, ada sesuatu tentang Arya yang membuatnya merasa lebih hidup, sesuatu yang membuatnya merasa nyaman untuk membuka hati, meskipun sangat perlahan. Arya tidak pernah memaksa. Ia memberi ruang bagi Hana untuk menjalani hidupnya dengan cara yang dia inginkan. Mereka mulai lebih sering bertemu, saling berbagi cerita, dan meskipun Hana masih terbayang dengan masa lalunya, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada ruang untuk kebahagiaan baru. Waktu terus berjalan, dan Hana mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi terjebak dalam kenangan. Meskipun sesekali, ketika hujan turun dan ombak terdengar dari jauh, ia masih teringat akan Davi. Namun, kali ini, kenangan itu tidak membawa kesedihan yang mendalam. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah Davi sedang tersenyum kepadanya, memberinya keberanian untuk melangkah maju. Pada suatu hari, ketika Arya mengajaknya untuk makan malam di sebuah restoran kecil yang romantis, Hana merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ia merasakan kenyamanan yang tulus dari Arya, dan meskipun perasaan itu masih berkembang perlahan, Hana mulai membuka hati. Mereka berbicara banyak hal, tentang impian, tentang harapan, dan tentang cinta yang bisa tumbuh meskipun terluka. "Saya tahu ini mungkin terdengar terlalu cepat," kata Arya dengan suara lembut saat mereka berdua sedang menikmati makan malam, "tapi saya ingin kamu tahu bahwa saya menghargai setiap detik yang kita habiskan bersama. Saya ingin mengenalmu lebih dalam, Hana." Hana tersenyum, meskipun ada sedikit kebingungan di hatinya. Ia merasa tidak yakin apakah ia siap untuk sepenuhnya membuka hati lagi. Saya masih belajar untuk menerima kenyataan, Arya," jawab Hana. "Saya sudah sangat terluka, dan saya takut membuka diri lagi." Arya tidak segera menjawab, hanya tersenyum lembut dan mengangguk. "Saya tidak ingin kamu merasa terburu-buru," katanya. "Kamu berhak untuk merasa apapun yang kamu rasakan. Saya hanya ingin kamu tahu, saya ada di sini, dan saya menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil bersama." Hana merasa lega mendengar kata-kata Arya. Ia tahu, meskipun ia belum siap sepenuhnya, setidaknya ada seseorang yang peduli dan tidak terburu-buru. Ia merasa diterima, dan itu adalah langkah pertama untuk melepaskan semua beban masa lalunya. Beberapa minggu setelah itu, Hana memutuskan untuk mengunjungi tempat yang sudah lama ia hindari, pelabuhan. Kali ini, bukan untuk mengucapkan selamat tinggal, melainkan untuk mengucapkan terima kasih kepada kenangan yang telah membentuknya menjadi seperti sekarang. Di pelabuhan itu, Hana berdiri di tepi dermaga, menatap laut yang luas, dan merasakan angin yang lembut menyapu wajahnya. Davi mungkin tidak lagi ada di sini, tapi kenangan mereka akan selalu hidup dalam hatinya. "Terima kasih, Davi," bisik Hana. "Aku telah belajar banyak darimu. Aku akan selalu mencintaimu, meskipun aku harus melanjutkan hidupku."
Terima kasih telah memberikan aku kenangan indah, dan sekarang aku siap untuk membuka babak baru. Dengan air mata yang menetes, Hana akhirnya merasa beban itu terlepas. Ia tahu bahwa cinta itu bukan tentang mengikatkan diri pada masa lalu, melainkan tentang belajar untuk merelakan dan terus berkembang. Ia berjalan perlahan menjauh dari pelabuhan, tetapi kali ini, ia merasa lebih bebas, lebih kuat, dan lebih siap untuk menjalani hidup dengan penuh harapan. Hari demi hari, Hana mulai menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Arya. Meskipun cinta mereka tidak langsung tumbuh dalam semalam, ada sebuah rasa saling menghormati dan kesediaan untuk berbagi impian satu sama lain. Hana tahu bahwa ia belum sepenuhnya sembuh, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak perlu menyembuhkan diri sendiri sendirian. Arya ada di sampingnya, memberi dukungan tanpa paksaan, memberi ruang bagi Hana untuk tumbuh dan mencintai dirinya sendiri. Suatu sore yang cerah, Arya mengajaknya untuk pergi ke sebuah taman kecil yang indah, tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Di sana, di bawah pohon besar yang rindang, Arya berlutut dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Hana terkejut, hatinya berdebar hebat. "Apa maksudmu ini, Arya?" tanya Hana, matanya membelalak. Arya tersenyum, senyum yang tulus, yang menghangatkan hati Hana. "Hana, aku tahu kita baru berjalan bersama, tetapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku ingin kita menjalani setiap hari bersama, saling berbagi, saling mendukung. Maukah kamu menjadi bagian dari hidupku?" Dengan air mata yang menetes, Hana mengangguk. "Ya, Arya, aku mau." Dan di bawah pohon itu, dengan matahari yang mulai terbenam di belakang mereka, Hana merasa seperti menemukan pelabuhan cinta yang baru. Bukan pelabuhan yang diisi dengan kenangan masa lalu, tetapi pelabuhan yang penuh dengan harapan baru, cinta yang tulus, dan masa depan yang penuh kemungkinan. Pelabuhan cinta itu bukan hanya tempat di mana cinta dimulai, tetapi juga tempat di mana cinta belajar untuk melepaskan dan menemukan kedamaian dalam perjalanan baru yang akan datang.